Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai model Ventura. Kami beranggotakan Dias, Deka, Miftah, Nabi Nap, dan saya sendiri, Malik. Selanjutnya, dimulai dari definisi, sejarah, dan manfaat modal Ventura. Dimulai dari definisi dulu, apa sih modal Ventura itu? Menurut Kepres nomor 61 tahun 1998, modal Ventura yaitu perusahaan modal Ventura adalah suatu badan usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dalam perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan. Kemudian menurut Amelia Widesti, modal Ventura adalah suatu pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal pada suatu perusahaan pasangan usaha yang ingin mengembangkan usahanya dalam jangka waktu tertentu. Kemudian menurut Neil Cross, modal Ventura adalah suatu pembiayaan yang mengandung risiko biasanya dilakukan dalam bentuk partisipasi modal terhadap perusahaan-perusahaan rintisan yang mempunyai potensi berkembang yang tinggi. Jadi bisa kita simpulkan modal Ventura adalah perusahaan yang menyumbangkan modalnya, yang memberikan pinjaman bantuan berupa modal kepada perusahaan pasangan usaha. Selanjutnya sejarah dari modal Ventura. Sejarah modal Ventura dari dunia internasional atau luar negeri, yaitu dimulai pada tahun 1946. Seorang tokoh, George Doriot, dikenal sebagai penemu industri modal Ventura. Beliau mendirikan American Research and Development Corporation, di mana menginvestasikan pada perusahaan Digital Equipment Corporation dan sukses besar. Beliau menginvestasikan sebesar 70.000 US dollar dan pada tahun 1957 mendapatkan ROI sebesar 101% senilai dengan 355 juta US dollar. Untuk sejarah modal Ventura di Indonesia sendiri, modal Ventura diawali dengan pembentukan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau BPUI, sebuah badan usaha milik negara yang sahamnya dimiliki oleh Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. Nah, untuk nama Bahana ini memang sempat menggetarkan dunia keuangan Nusantara ketika pada tahun 1993 salah satu anak usahanya PT Bahana Arta Ventura agresif melebarkan usaha ke seluruh provinsi, membentuk perusahaan modal Ventura daerah. Sasarannya untuk membiayai UKM yang ada di Indonesia. Selanjutnya, apa sih manfaat dari perusahaan modal Ventura? Nah, ditinjau dari manfaatnya, modal Ventura mempunyai manfaat bagi perusahaan pasangan usaha dan perusahaan modal Ventura. Untuk perusahaan pasangan usahanya, manfaatnya berupa meningkatkan kemungkinan berhasilnya usaha, kemudian meningkatkan efisiensi kegiatan usaha, dan meningkatkan kemampuan pengembangan usaha. Untuk bagi perusahaan modal Ventura sendiri, manfaatnya berupa yang jelas mempunyai manfaat berupa balas jasa atas pembiayaan yang telah dilakukan oleh perusahaan pasangan usaha. Kedua, perusahaan modal Ventura membantu meningkatkan kesejahteraan pasangan usahanya melalui yang mengalami kesulitan pembiayaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Oke, baik. Selanjutnya adalah jenis modal ventura. Pembagian modal ventura dilakukan berdasarkan beberapa aspek, yaitu kepemilikan, cara penyaluran dana, serta cara penghimpunan dana. Nah, untuk pembagian berdasarkan kepemilikan, modal ventura terbagi menjadi private, public, afiliasi bank, dan konglomerat venture. Jenis yang berbeda menunjukkan pengaruh terhadap modal yang berbeda pula. Untuk kepemilikan private atau private venture capital company, berarti bahwa perusahaan tidak menjual saham kepada publik atau istilahnya belum go public. Dampaknya adalah pengaruh satu arah atau tidak mudah berubah karena bersifat privat. Para pemodal atau tipe investor ini biasanya memiliki minat tinggi atau latar belakang yang terkait dengan investasi company. Untuk kepemilikan publik atau public venture capital company berarti bahwa perusahaan sudah go public. Hal ini terjadi saat perusahaan sudah maju dan merasa belum memiliki dana yang cukup dari pendanaan privat. Saat go public, sebuah perusahaan mungkin dapat menggalang dana besar dengan cepat dari pemegang saham. Kepemilikan dengan afiliasi bank atau bank affiliates venture company merupakan perusahaan yang digagas oleh beberapa bank karena bank memiliki surplus dana serta berperan dalam menghimpun dana, maka tidak heran bahwa beberapa bank juga memiliki misi sebagai venture capital. Di Indonesia, contoh perusahaan yang dimaksud ialah seperti BRI Venture dan Mandiri Capital. Untuk konglomerat venture capital company adalah perusahaan modal ventura yang didirikan atau dimiliki oleh sejumlah perusahaan-perusahaan besar. Selanjutnya, pembagian berdasarkan cara penyaluran dana. Berdasarkan cara penyaluran dana, modal ventura terbagi menjadi single tier approach dan two tier approach. Pada single tier approach, perusahaan berperan sebagai penghimpun sekaligus pengelola dana sebagai penyertaan modal bagi investasi company. Satu tier tunggal menandai tidak adanya perpindahan dana antara beberapa perusahaan. Nah, pada two tier approach terdapat dua perusahaan terpisah yang berperan sebagai perusahaan penghimpun dana serta perusahaan pengelola dana. Hal ini berbeda dengan single tier approach, di mana perusahaan berperan sebagai fund company dan manajemen company. Yang ketiga itu pembagian berdasarkan cara penghimpunan dana. Menurut cara penghimpunan dana terdapat pembagian berupa equity venture capital dan leverage venture capital. Equity venture capital ialah perolehan sebagian besar sumber dana yang berasal dari modal sendiri, sedangkan leverage venture capital berarti bahwa perolehan dana berasal dari beberapa pihak. Next. Selanjutnya tentang mekanisme modal ventura. Dalam kegiatan penyertaan modal terdapat beberapa mekanisme kerja atau konversi penyertaan modal yang bisa terjadi. Yang pertama itu penyertaan berbentuk saham. Durasi penyertaan saham terjadi dalam jangka waktu tertentu di mana paling lama adalah 10 tahun. Pada kontrak biasanya terdapat perjanjian setelah jangka waktu penyertaan modal berakhir. Dalam istilah-istilah saham ini, perjanjian ini disebut sebagai divestasi. Artinya saham akan dijual melalui berbagai cara seperti menjual ke investasi company, penawaran umum di pasar modal, serta penawaran terbatas. Tujuan dari divestasi tak lain adalah supaya perusahaan modal ventura tidak lagi berperan atau ikut andil dalam pengendalian usaha. Yang kedua itu penyertaan berbentuk bagi hasil. Pada penyertaan berbentuk saham, proporsi kuasa atau kendali atas bisnis terlihat dari besar lembar saham. Hal ini berbeda dengan penyertaan berbentuk bagi hasil atau pembagian keuntungan berdasarkan persentase tertentu atau profit atau revenue sharing. Selain itu, pada kesepakatan bisnis juga memuat waktu pembayaran dan jangka waktu penyertaan modal. Karena pembagian keuntungan terjadi berdasarkan kesepakatan nominal bagi hasil, maka skema ini lebih banyak diterapkan untuk bisnis secara umum. Contohnya, skema permodalan pada UMKM atau bisnis berskala kecil dan menengah. Yang ketiga yaitu penyertaan berbentuk obligasi konversi. Pada penyertaan berbentuk obligasi konversi atau convertible bond, perusahaan modal ventura melakukan pembelian obligasi atau surat utang. Artinya investasi company berperan sebagai penerbit obligasi atau pihak yang berutang. Untuk penerbitan obligasi, perusahaan usaha harusnya sudah menjadi perseroan terbatas atau PT. Sesuai dengan kesepakatan, nantinya terdapat konversi suatu obligasi menjadi lembar saham pada waktu tertentu. Obligasi pun menjadi opsi atau call option, atau perusahaan modal ventura bebas menggunakan hak konversi dengan memantau perkembangan bisnis terlebih dahulu.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya adalah adanya perkembangan modal Ventura. Sebelumnya, banyak sekali modal Ventura yang ada di seluruh dunia, dengan Silicon Valley sebagai modal Ventura yang paling terkenal. Silicon Valley merupakan salah satu daerah di California di mana semua perusahaan digital beroperasi di sana. Mungkin mirip dengan Sudirman Central Business District atau SCBD. Semua startup rata-rata membuka kantornya di sana, termasuk para venture kapitalis. Google, Facebook, dan Instagram merupakan sebagian dari perusahaan digital raksasa yang sudah terlebih dulu membuka kantor pusatnya di sana. Dan antara satu venture kapitalis dengan venture kapitalis lainnya saling bekerja sama. Tentunya, di Indonesia sendiri, modal Ventura mengalami beberapa tahap perkembangan hingga sekarang. Berikut adalah tahapannya. Yang pertama, adanya East Ventures Capital. Berdiri sejak 2009 di Indonesia oleh Wilson Cuaca, Batara Eto, dan Taiga Matsuyama. Dari 160 startup yang didanai, tercatat sudah 30 startup yang sudah exit, dan 2 startup lainnya telah menjadi unicorn. Sebagai salah satu venture capital Indonesia, East Ventures terbilang paling aktif memberikan pendanaan. Bahkan mereka juga masih berencana untuk memberikan pendanaan tahap awal kepada startup di Indonesia. Di tahun 2018, setidaknya sudah ada 30 startup mendapatkan pendanaan. Lalu pada tahun 2019 terlibat 19 startup. Beberapa di antaranya berada di tahap pra-series A, series A, dan juga seed funding. Misi mereka sangat konsisten untuk membantu startup early stage. Adapun pada tahap seed funding, terdapat perusahaan berikut, yaitu Komunal, Lubna, Triplogic, Wahyu, Kedai Sayur, David Company, dan selanjutnya pada tahap pra-series A ada startup Ekrut. Nah, sedangkan di tahap series A terdapat 8 startup yang didanai, yaitu Stickern, Mobil Kamu, Julo, Yumicorp, Stockbit, dan For Coffee, serta Kedai Sayur dan Jojonomic. East Ventures Capital juga merupakan pemodal yang membantu Coinworks hingga bisa menjadi super financial app seperti sekarang. Selanjutnya adanya Golden Gate Ventures. Perusahaan modal Ventura di tahap awal ini berdiri sejak 2011 dan juga merupakan venture capital Indonesia paling aktif berinvestasi ke lebih dari 30 perusahaan di lebih dari 7 negara di Asia. Adapun perusahaan ini banyak mendanai perusahaan startup internet dan seluler di banyak sektor termasuk e-commerce, pembayaran, pasar, aplikasi mobil, dan platform SaaS. Dengan visinya, Golden Gate Venture mampu melahirkan startup hebat seperti Gojek, Carousel, Alodokter, Tanihub, dan lain sebagainya. Selanjutnya adanya Sinarmas Digital Ventures. Ventures Capital Indonesia yang seringkali disebut SMDV ini berorientasi teknologi. Sejak 2018, perusahaan ini telah berinvestasi dalam startup seperti layanan grosir, bahan makanan, Happy Fresh, Stickern, dan Warsik. Pada tahun 2019 lalu, SMDV ini sudah berinvestasi di beberapa startup seperti Stickern, berada pada series A, kemudian Yamikop berada pada series A, dan For Coffee pada series A, dan Wahyu berada pada tahap seed funding, kemudian Kedai Sayur pada seed funding dan series A, kemudian War6 itu pada series A, dan Warung Pintar pada series B, dan IDN Media pada series C, lalu Air Fitness pada pre-series A. Selanjutnya adanya Agaeti Ventures. Jika teman-teman pernah mendengar FOR, startup tersebut lahir karena adanya dana investasi dari visi Agaeti Ventures. Diketahui kalau pemodal ini telah menyuntikkan dana pada Wahyu, Akseleran, Kohype, dan Yamikov. Agaeti Ventures sendiri berfokus pada perusahaan baru yang mendukung teknologi pra-series A dan series A, atau yang baru berkembang di Indonesia dan fokus ekspansi ke Asia Tenggara. Di tahun 2020 lalu, 2 perusahaan modal venture lokal yaitu Agaeti Ventures dan Convergence Ventures resmi mengumumkan merger dan kini bernama ASI Ventures. Kemudian yang terakhir adanya Alpha JWC Ventures. Perusahaan modal Ventura ini telah berinvestasi di sekitar 30 startup seperti Uang Teman, Kopi Kenangan, Tanihub, Modalku, dan WeWork.
Perusahaan ini berfokus memberikan dana ke perusahaan berbasis teknologi dan didirikan oleh Chandratan bersama Jeffrey Zhou dan Will Ongkowidodo pada awal 2015. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya mengenai modal ventura dan juga bisnis startup di Indonesia. Nah, sejak pertengahan tahun 2021, pembiayaan modal ventura ini terus meningkat, terutama khususnya untuk startup di Indonesia. Menurut Asosiasi Modal Ventura untuk Startup di Indonesia, atau bisa disingkat sebagai AMVESIndo, mereka menjelaskan bahwa peningkatan tersebut karena adanya potensi bisnis pada bidang e-commerce, fintech, edutech, dan juga healthtech. Berkat potensi tersebut, investasi modal ventura ke startup ini diperkirakan akan tumbuh positif hingga akhir tahun. Alhasil, modal ventura ini semakin gencar berinvestasi ke startup. Pembiayaan ventura ini juga terbukti berdampak pada perkembangan startup. Salah satunya adalah Gojek yang telah menjadi dekakon yang berkat pembiayaannya oleh perusahaan modal ventura asal Singapura yang bernama Open Space Ventures. Kemudian juga ada Tokopedia, ada Bukalapak, Traveloka, dan juga OVO yang telah mencapai unicorn juga menerima pembiayaan dari perusahaan modal ventura. Next. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Nah, seperti yang kita ketahui, jadi modal ventura itu adalah suatu badan usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan. Nah, selain itu, dalam kegiatan penyertaan modal, terdapat beberapa mekanisme kerja atau konversi penyertaan modal yang biasa terjadi antara lain penyertaan bentuk saham, bagi hasil, dan penyertaan bentuk obligasi konversi. Yang terakhir yaitu terjadinya peningkatan pembiayaan modal ventura untuk startup dikarenakan adanya potensi bisnis e-commerce, fintech, edutech, dan healthtech. Oke, next. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.